Halo guys, jadi ini nih video perdana kita di YouTube. Kita tuh ada di sosial media TikTok @GarasiSecond dan Instagram @GarasiSecond. Perkenalkan, gue William. Dan gue Henry. Jadi kita tuh ada di naungan Blessing Autocar dan sosial media kita tuh Garasi Second. Main mobil sendiri tuh kita udah main mobil selama 10 tahun kurang lebih. Kita main di mobil mulai dari mobil murah yang cuma puluhan juta sampai ke mobil yang 500 juta ke atas. Jadi dulunya kita tuh ada di Palem Semi Karawaci dan sekarang kita pindah ke Bursa Mobil Sumarekon Serpong. Ini nih alamatnya. Oke bro, jadi hari ini kita bakal bahas apa nih bro? Kita mau bahas mobil dari kisaran 400 jutaan. Kita mau bahas dari experience, eksterior, dan juga interiornya. Oke guys, jadi buat kalian yang lagi nyari mobil kisaran harga 400 juta, stay tune terus di video kita kali ini guys. Jangan di skip ya. Jadi guys, untuk mobil pertama yang bakal kita bahas itu mobil Lexus RX 270 2013 facelift. Untuk faceliftnya sendiri itu ada di bagian grill, lampu depan dan lampu belakang. Dan faceliftnya ini tuh lumayan membawa pengaruh gede sih buat Lexus RX 270 karena yang tahun 2012-nya itu yang masih bumper lama tuh masih kelihatan lumayan tua. Untuk mobil ini sendiri tuh kondisi masih full orisinil. Kilometernya 80.000, full service record Lexus. Dan untuk ini mobil tuh udah di coating juga guys. Jadi udah free coating lah buat kalian yang mau beli. Untuk dimensi ini mobil sendiri tuh ukurannya tuh lebih kecil lah dibanding Fortuner sama Pajero. Jadi kita lanjut ke interiornya. Oke guys, jadi untuk di interiornya ini dan fitur-fiturnya itu, ini mobil tuh udah dilengkapin sama kunci keyless. Habis itu memory seat juga buat nyimpen posisi kursi yang kita suka. Sama ini mobil tuh untuk adjustable setirnya itu tuh udah teleskopik. Ini mobil juga dilengkapin sama fitur sunroof. Full jok kulit. Dan untuk interiornya sendiri itu warna coklatnya udah agak rare. Biasanya itu kalau misalnya Lexus itu interiornya itu kayak jok kulitnya itu warnanya hitam, ngikutin warna dashboard, setir, door trim. Cuman kalau kali ini tuh warnanya coklat, agak rare di pasaran. Oke, jadi kali ini nih gue bakal kasih kalian virtual test drive. Jadi gue bakal tunjukin ke kalian feel dan experience nyetir Lexus RX 270. Oke guys, jadi sekarang gue udah di tempat sepi buat test drive nih mobil. Dan ada polisi tidur juga sih buat ngetes kaki-kaki. Di mobil sendiri tuh menurut gue kaki-kakinya sih enak sih, nyaman, empuk, lembut juga bantingannya, nggak keras. Nih kita bakal nabrak polisi tidur nih, berasa banget nih empuknya nih. Nah. Dan kalau untuk posisi nyetirnya sendiri sih enak sih, termasuk dari joknya yang empuk juga, jadi bikin nyaman aja. Dari segi tenaga sih ini mobil lumayan gede juga karena cc-nya kan 2700 cc. Waktu kita bejek tuh tenaganya berasanya kenceng lah. Dari segi bensin kalau dibilang boros banget sih enggak, ya sedang lah borosnya. Kalau kita bandingin sama Fortuner bensin dia kan sama tuh cc-nya 2700. Ya mirip-mirip lah iritnya 1:9, 1:10, 1:8 ya tergantung kaki lagi basicnya. Kalau misalnya kita bawa nih mobil buat jemput cewek ya nggak malu-maluin lah. Untuk mobil Lexus RX 270 ini sendiri itu tanpa kita harus ganti sound system sendiri itu udah enak sound systemnya. Nggak perlu dimodif-modif lah kalau sound system. Kekedapan suara nih mobil itu udah juara banget sih. Suara-suara dari luar tuh nggak bakal masuk ke dalam. Jadi itu lu pada nggak perlu spend duit lagi buat modif sound system lah, buat pasang peredam, karena basicnya standarnya aja udah enak banget. Nah untuk mobil ini bisa servis di bengkel resmi Toyota, nggak perlu ke bengkel resmi Lexus, karena kan bengkel resmi Lexus sendiri kan nggak banyak. Kalau bengkel resmi Toyota kan lumayan banyak lah bengkelnya. Dan untuk kondisi mobil ini sendiri tuh karena kilometernya masih 80.000 dan full service di bengkel resmi, jadi terawat banget sih ini mobil. Oke guys, jadi kurang lebih segitu aja sih experience yang bisa gue kasih ke lu pada tentang Lexus RX 270 ini. Selanjutnya di video kedua ada Toyota Alphard yang bakal dijelasin sama temen gue Bro Henry. Yuk stay tune guys. Halo guys, ini kita masuk ke mobil kedua. Yang ada di sebelah kiri gue ini adalah mobil Alphard tipe GS Sport.
apa aja sih perbedaan eksterior dari tipe Alphard ini? Tentu kita bisa lihat ya, kalau grillnya ini agak beda sendiri memang. Dia itu mirip Transformer yang model baru. Tapi ini tahun 2013 sebetulnya belum keluar Transformer. Kalau dari sisi tipe, memang Alphard sendiri punya banyak tipe. Mungkin yang kita tahu sekitar 16 tipe. Nah, tapi ini termasuk tipe yang berbeda karena dia tipe GS Sport. Nah, tipe GS Sport ini betul-betul dari penampilan eksteriornya sangat berbeda dan juga memukau pastinya. Coba kita kasih lihat dari grill, udah jelas berbeda, dan dari lampu juga ada perbedaan dari tipe GATPM ataupun Alphard build up sendiri. Nah, kita masuk ke velg juga berbeda karena dia jari-jari, dan ini semua masih full standar dari pabrikan Alphard build up. Dan juga coba kita lihat di bagian belakang lampunya yang sangat bagus. Nah, di bagian belakang kita lihat ada perbedaan lampu dan juga ada body kit yang sangat berbeda dari tipe-tipe Alphard yang lainnya. Karena dia udah pakai body kit yang modelnya sudah 2 knalpot. Dan juga penampilannya benar-benar beda sama GATPM. Setelah ini kita lihat bagian interiornya. Nah, kali ini kita bahas tentang interiornya yang ada beberapa fitur elektrik seperti pintu otomatis, spion otomatis, dan udah stop engine. Menurut gua sendiri, mobil Alphard ini udah super banyak fitur dan juga sangat cukup buat bawa keluarga untuk mendapatkan kenyamanan yang ekstra. Jadi kalau dari stop engine-nya pun menurut gua ada yang unik. Kenapa? Karena warnanya merah. Sedangkan yang tipe-tipe lain nggak ada warna merah seperti ini. Semua normal warna hitam dan warna beige. Tapi warna merah ini menurut gua tipe GS itu mencerminkan karakter yang benar-benar kuat di Alphard tipe GS ini. Kalau dari elektrik, pintu otomatisnya sangat ngebantu. Karena apa? Karena udah ada di tengah. Ya, dari tengah kita bisa buka kiri dan kanannya. Kalau untuk penumpang di bagian belakang kita bisa kontrol. Dan juga dari elektrik AC kita bisa kontrol sendiri AC bagian belakang maupun bagian tengah, dan juga tentunya bagian depan. Semuanya kita bisa kontrol semua. Setir menurut gua juga enak untuk dipakai. Walaupun besar mobilnya, tapi kita merasa mobilnya itu masih berkendaranya itu masih bisa kita manuver lah gitu. Selain itu, tentunya Alphard GS ini punya banyak perbedaan dari stitching jahitnya warnanya merah. Jadi dan juga dia combine ya, ada yang bagian kulit dan juga bagian ludru. Yang menurut gue sih ngambil sisi kenyamanannya pas banget. Terus juga kalau bagian belakang, kabin belakang ini kita merasa sudah sangat cukup, walaupun memang dia belum elektrik seperti GATPM, sudah ada elektrik dan juga pilot seat. Tapi kalau buat gua sendiri udah sangat cukup karena dia sudah ada reclining kaki dan juga tengah buat naruh minuman, udah sangat cukup. Kalau gua sendiri sih semakin minim elektrikal pasti semakin minim biaya perawatannya kalau di pikiran gua. Jadi kalau menurut gua untuk mobil tipe Alphard GS ini udah sangat-sangat cukup buat bawa keluarga gua gitu. Dari AC-nya pun sendiri sudah pasti udah ada 3 sampai baris ketiga, jadi nggak akan ada yang kepanasan. Dan TV-nya juga udah ada untuk multimedia buat anak-anak menonton untuk perjalanan jauh, udah sangat cukup. Enaknya kita langsung virtual test drive buat ngerasain apa yang gua rasain, yang bisa gua sampein ke kalian. Oke. Nah, sekarang kita udah di jalan umum, kita mau coba virtual test drive-nya buat mobil Alphard GS ini. Kalau buat gua sendiri, mobil ini sangat nyaman. Kenapa? Ya, kalau mobil ini kan kita jual juga secondary ya. Kalau mobil ini sendiri
kilometernya masih 68.000 dan juga service record di Toyota full. Jadi kalau untuk kaki-kaki, rack steer, semua mounting, dia semua belum ada keluhan atau belum ada PR sama sekali. Jadi overall mobil ini nih tinggal pakai dan full kenyamanan. Buat gua sendiri sama keluarga gua paling suka emang kalau untuk mobil 3 baris dan space ruangannya yang gede begini. Kenapa? Karena anak-anak gua suka jalan-jalan di space tengah. Dia juga bisa buka sunroof. Buat gua sih Alphard ini pasti pilihan kendaraan buat keluarga gua karena sangat nyaman. Mobilnya juga tergolong harganya juga masih relevan, worth it lah. Kalau kita bandingin sama Fortuner baru, mungkin gue baru bisa dapat Fortuner diesel baru, malahan harus bayar lebih. Tapi kalau untuk mobil ini masih kisaran 400 juta, ya gue tetap pilih ini. Karena apa? Buat keluarga, nyaman, ya itu gue dapetin semua di mobil Alphard ini gitu. Untuk mobilnya sendiri bagus, kenapa? Karena tidak ada PR dan juga buat ngerawat mobil Alphard ini nggak kayak mungkin mobil-mobil yang kelas BMW ataupun kelas Mercy. Kalau menurut gua sih mobil Alphard ini minim perawatan. PR dia sendiri paling kalahnya di kaki, mounting sama rack steer. Tapi kalau dapat kilometer kayak sekarang ini 68.000, anggapannya kita masih enak tidur enak makan lah, tinggal bawa doang, tinggal nyamanin keluarga, nyenengin istri, udah fun drive lah mobilnya. Dan juga buat drive sendiri, bawa mobil ini nggak kayak mobil kita lihat di depan seperti mobil gede banget gitu kan kalau dari depan. Tapi kalau kita bawa mobil ini sih masih tergolong nyaman lah, termasuk kayak mobil Serena atau Biante, ya sama kayak gitu cara kita mengemudinya, karena mobilnya nggak berasa besar kalau buat gua sendiri. Bangkunya sendiri udah pakai kulit dan juga bludru yang bikin kita tuh kalau misalnya di jalan nggak merasa panas. Kalau misalnya kita pakai mobil ini lagi duduk gitu, kondisi kita tuh misalnya pakai bawahnya masih bludru, jadi kita nggak keringetan. Overall sih mobil ini udah ditambahin fitur Bluetooth, USB, jadi kalau kita mau koneksi sama tengah udah ada TV-nya, juga bisa buat multimedia, buat anak-anak nonton di jalan sambil tidur santai. Wah, the best deh kalau buat gua. Dan harganya pun sangat worth it ya kalau buat gua sendiri ya. Oke, gua rasa cukup ya buat virtual test drive kali ini di mobil Alphard ini. Kita lanjut di mobil Scirocco bersama William. Stay tune ya. Oke guys, jadi ini nih mobil ketiga yang bakal kita bahas, VW Scirocco TSI 2014. Ini yang cc-nya 1400 ya. Jadi untuk nih mobil sendiri tuh udah full repaint di Acacia Motor, itu warnanya tuh bunglon 5 warna. Dan untuk modifannya itu sendiri, ini mobil tuh aksesorisnya udah pakai karbon asli, grill, lip, habis itu untuk cover spion, side skirt, airflow, dan juga spoilernya. Itu tuh udah semuanya tuh karbon asli, bukan karbon printing, karbon stiker, bukan. Dan ini mobil nih, modifnya tuh white body Pandem style. Bahan white body-nya itu galvanis. Dari sisi velg tuh, ini mobil pakai 4-wheel Sport. Untuk remnya tuh AP Racing, 6 pot sama 4 pot. Oke guys, selanjutnya kita bakal lanjut ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesinnya sendiri tuh, ini mobil udah di remap ECU Stage 2, intercooler greedy, Shimota open filter carbon, blow off valve HKS, Valvetronic exhaust by Tech Pro, dan Remus muffler. Oke, kurang lebih untuk bagian mesinnya itu dulu. Selanjutnya kita lanjut ke interior. Oke,
Guys, jadi untuk interiornya itu, ini mobil nih udah full upgrade juga. Dashboardnya udah di-retrim, jok-jok semua kombinasi sud Alcantara. Panel-panelnya sendiri kayak panel head unit, shift knob transmisi, habis itu kayak panel-panel yang di door trim, itu semuanya udah carbon Kevlar asli by Osir. Untuk mobil ini sendiri tuh kayak di bagian-bagian sound system juga udah full upgrade. Jadi dari sisi audionya itu, head unitnya udah di-upgrade ke Kenwood DDX 9016, prosesornya pakai LM Audio, speaker 3-way Crescendo Opus 9, speaker coaxial Crescendo, subwoofer Ground Zero, 12 inch, power amplifier Ground Zero, power amplifier 4 kanal Crescendo Evo 14, cosmetic audio cabin, dan hardline and trunk setup by Fish Audio. Oke guys, jadi tuh untuk interiornya sendiri itu ada aksen-aksen kuning, panel AC, konsol tengah, aksen kuning juga di tempat nyimpen kacamata nih. Juga ada stitch kuning di bagian joknya. Overall keren banget sih buat nih mobil. Oke guys, kita bakal coba ini mobil. Pelan-pelan nih, takut gasruk soalnya. Tapi sih sebenarnya ini mobil sih gua nggak terlalu takut sih, soalnya kan dia pakai Airsus, jadi bisa diatur lah settingan tingginya mau segimana biar nggak gasruk. Ini gue pakai settingan yang paling tinggi nih, yang ketiga. Dia soalnya punya 3 settingan, yang nomor 1 paling pendek, 2 sedang, sama yang ketiga. Karena jalan di BMS nih agak tinggi posisi tidurnya sama agak jelek sih, jadi gue pakai yang ketiga aja. Ya kalau untuk kaki sih, kalau menurut gue sih agak keras dikit sih, cuman yang nggak keras-keras banget, masih diterima lah. Namanya mobil modifan juga kan. Kalau untuk jalan lurus sih biasa aja, cuman kalau paling abis nabrak polisi tidur gini nih, kayak gini agak berasa sih kerasnya. Walaupun di jalan jelek sih lumayan enak sih. Tuh Airsusnya bunyi. Oke, kita keluar dulu nih dari bursa nih ke jalan raya. Dan dari tenaga sih kalau menurut gua sih ini mobil lumayan enak, karena kan dia udah stage 2, jadi ada lah tenaganya. Kalau standarnya kan, kalau menurut gua standarnya sih agak kurang kalau masih standar. Cuman kalau karena ini mobil udah lumayan akurat juga bagian mesinnya, jadi tenaganya enak sih, lumayan berasa. Paling minus dikit sih mungkin karena velg gede, ban gede, abis itu chamber juga, jadi mungkin ya agak berisik sama agak keras aja sih. Coba nih guys, kalian dengerin nih, ini kan blow off-nya udah diganti. Pas gua tarik nih, coba kalian dengerin ya bunyi mesinnya ya. Nih, khasnya turbo guys. Buat kalian yang timnya Omobi, kami suka turbo tuh pasti demen banget nih sama nih mobil. Dan untuk mobil ini sendiri guys, itu tuh owner sebelumnya tuh kalau kalian tahu tuh namanya Bro Aulia Mufti. Udah sering menang kontes lah. Dan kemarin waktu gua ngobrol tuh budget ngabisin nih mobil tuh udah sekitar 500 sampai 600 jutaan. Overall sih enak sih nih mobil, nggak kayak ekspektasi gua. Ekspektasi gua sih awal ngeliat nih mobil tuh makainya bakal nggak enak banget, susah, tapi enak sih ya kayak gitu. Walaupun udah dimodif habis-habisan, kayak di chamber juga nggak gasruk-gasruk juga sih. Jadi buat kalian tuh yang pengen nambah mobil hobi, pengen nambah koleksi lah, yang nggak perlu kalian yang ngabisin waktu buat beli-beli partnya, buat modifnya, boleh banget nih kalian beli nih mobil. Karena basicnya sih dari harga juga gue buka nggak mahal, murah lah gue bukanya. Itu cuman 485 juta. Buat kalian yang beli nih mobil mah, kalau di jalanan mah pasti diliatin sama orang-orang. Dan kalau jemput cewek mah udah pasti bisa bungkus lah. Oke guys, mungkin segitu dulu virtual test drive gua buat mobil VW Zero Code full modif ini. Ini sekarang kita balik dulu ke showroom buat ketemu sama Bro Hendry. Stay tune ya guys.
ya, bro. Tadi kita udah test drive, udah lihat, kasih tahu eksterior, interior dari mobil-mobil yang kita review ya hari ini ya. Nah, kalau dari mobil Lexus lu sendiri, harganya berapa emang ini? Kalau untuk mobil Lexus RX 270 2013 tadi, itu OTR cash-nya 395 juta dan OTR kreditnya 365 juta. Kalau tadi yang lu bahas mobil Alphard GS tuh berapa tuh harganya? Alphard GS kita itu untuk harga cashnya itu 438, untuk harga kreditnya masih 388. Dan tadi gua ada bahas satu mobil yang emang agak ekstrim nih, agak beda dari yang lain. Itu VW Sirocco 2013. Untuk OTR cash-nya sendiri itu 485 juta dan untuk OTR kreditnya tuh 450 juta. Kenapa itu mobil harganya di atas pasaran? Ya basicnya karena biasa kan pasaran kan 300-an juta, cuma ini kan 485 juta. Modifannya itu sendiri aja udah habis 500 sampai 600 juta. Wow. Jadi ya mobil itu lu beli, lu nggak beli mobilnya lagi, lu cuma beli modifannya. Free ya mobilnya. Iya, mobilnya udah free lah gitu hitungannya. Kenapa kita masukin di video kita kali ini? Karena buat variasi lah, kalau misalnya mobilnya standar-standar kan bosen tuh. Ini kita variasi nih buat mobil yang bener-bener yang suka mobil, yang hobi mobil, boleh banget tuh beli itu mobil. Nggak bakalan rugi lah kalau emang tahu nilainya mobil, nggak bakalan rugi beli itu mobil. Oke ya, kalau menurut gue sih emang Sirocco itu worth it banget sih. Nah, kalau lu sendiri nih, kalau buat pakaian sehari-hari, lu kan masih muda. Ya, lu pilih apa nih kalau lu? Kalau buat gue sendiri, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Balik lagi ke kebutuhan. Kalau gue sih gue lebih prefer Lexus karena gue menyesuaikan sama budget gue cuman ada duit segitu dan gue mau mobil yang enak dipakai harian, aman dipakai harian, juga nggak takut-takut gas stroke. Pasti gue pilih Lexus. Kalau buat bawa ke rumah mertua juga nggak malu-maluin lah naik Lexus, pasti duka lah kalau mertua ya. Buat tongkrongan ya Sirocco sih oke banget, cuman kalau menurut gue sendiri itu pasti bukan buat mobil utama gue, itu pasti buat mobil kedua atau ketiga gue, namanya mobil hobi lah. Kalau Sirocco sendiri tuh kayak tadi ya yang waktu kita test drive ya, itu mah hitungannya kita bawa di jalan, orang-orang pasti fokus ke tuh mobil. Basicnya gitu, tergantung kebutuhan lagi sih, tapi gue lebih pilih Lexus. Kalau lu sendiri nih, lu lebih pilih mobil apa? Iya, kalau koko HW emang gitu ya, bebas. Kalau gue, karena gue udah prepare punya keluarga, pasti gue pilih Alphard. Apalagi modelnya juga ya masih buat papa muda lah ya. Kan modelnya ya. udah ganteng tuh ya, udah full body kit, udah velg racing. Pasti gue pilih Alphard GS. Untuk harga yang kurang lebih hampir sama ya nih, kategorinya 400 jutaan, itu worth it banget kalau buat gue Alphard itu. Gitu. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian bisa terus update sama video-video yang kita upload selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Garasi Second dan follow TikTok @garasi_second. Dan bagi kalian yang pengen tanya-tanya tentang mobil atau pengen jual atau beli mobil bekasnya, boleh kalian add WA atau nomor handphone kita di bawah ini. Dan juga datang langsung ke alamat kita yang di bawah ini juga. Oke guys, thank you for watching. See you next time.